Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jamaah Majelis Ilmu Indah Wisata rahimakumullah. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa melaksanakan aktivitas dengan segala nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, panutan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan manusia dari kegelapan, kekufuran, kebodohan hingga alam yang terang benderang dengan hidayah dan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ilmu Indah Wisata rahimakumullah. Orang Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madot. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Kalau orang Indonesia bilang nasi sudah menjadi bubur atau ketinggalan kereta. Bulan Ramadan pun terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita hingga akan muncul penyesalan jika kita tidak segera menyadari untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya yang menjelaskan tentang perintah puasa ini. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, ayyamam ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa saat saja. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Setelah itu Ramadan pergi. Nah, karenanya kalau kita tidak mengetahui seluk-beluk dan keutamaan amal bulan Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat ini akan benar-benar berlalu begitu saja. Nyaris tanpa usaha kita mengisinya dengan amal-amal yang berarti. Nauzubillah. Padahal kita sebelumnya sudah sangat merindukan datangnya bulan Ramadan, sudah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sudah saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada saudara-saudara dan kerabat kita. Nah, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi,
tidak melewatkan Ramadan begitu saja, setidaknya ada 5 ya, kunci sukses kita meraih Ramadan. Agar betul-betul Ramadan ini menjadi berarti, kita menjadi puas dengan datangnya bulan suci Ramadan dan hari-hari yang kita jalani di dalamnya. Jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita ini terasa berkah. Dan Ramadan tersebut harus kita isi dengan amal-amal yang disyariatkan. Yang pertama, kunci sukses Ramadan adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa. Jika kita memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentu kita akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Begitu pula kalau kita berpuasa. Ketika kita benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, makna puasa, nanti ibadah yang mungkin sebagian orang merasa berat ini akan terasa ringan. Kemudian juga akan dijalani dengan khusyuk, dengan penuh semangat. Lalu apa hikmah puasa itu? Di antaranya, puasa itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Jadi kalau memang kita ingin bertakwa, derajat takwa kita naik, ya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Itu kenapa ayat ini menggunakan kata amanu, tidak menggunakan kata al-mu'minun. Ada sedikit perbedaan dari para ulama tafsir. Kalau amanu adalah orang yang merasa beriman. Tapi kalau al-mu'minun adalah orang-orang yang betul-betul sudah mantap keimanannya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri-ciri al-mu'minun. Tapi kalau amanu adalah orang yang merasa beriman. Orang yang mungkin jarang melaksanakan ibadah. Orang yang hanya mengucapkan syahadat pas waktu menikah saja. Selebihnya tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah berpuasa, dan sebagainya. Ini amanu. Maka untuk keimanan ini bertambah naik, maka berpuasalah. La'allakum tattaqun. Yang tadinya derajat keimanannya masih rendah, dengan berpuasa akan naik. Yang derajat keimanannya sudah tinggi, dengan semakin banyak dia berpuasa akan semakin naik. Sesuai dengan ayat tadi, la'allakum tattaqun. Hikmah yang lain apa? Banyak. Mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah ada beberapa yang saya sebutkan. Di antaranya menggugurkan dosa, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan, mendirikan puasa Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan akan mendapatkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama sepakat puasa Ramadan ini menggugurkan dosa. Walaupun sebagian dari mereka ada yang berbeda pendapat. Apakah dosa besar ataukah dosa-dosa kecil? Tapi terlepas dari itu, insya Allah puasa akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi ditambah dengan
banyak beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jangankan yang kecil, yang besar pun akan digugurkan di bulan yang mulia ini. Hikmah yang lain apa? Banyak. Allah memuji orang-orang yang berpuasa. Di surga nanti Allah menyediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Dalam ayat qudsinya juga, dalam hadis qudsinya juga Allah pernah berkata bahwa ana ajzi, aku yang akan membalas langsung ibadah orang-orang yang berpuasa. Bahkan di dunia Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan famus soimi, mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, sangat mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan minyak kasturi yang wangi sekalipun. Masya Allah.